Halo, apa kabar semuanya para pecinta oprek-oprek motor seputar perkabelan, dunia perkabelan. Di sini saya mempunyai tiga buah kiprok. Nah, yang ini kiprok pengisian satu atau satu pas biasa ya, motor-motor biasa itu Beat, Karbu, Vario Karbu, Grand, Astrea Prima, Star, Supra X, Supra Fit. Yang ini mungkin udah sering melihat. Terus yang ini untuk yang full wave 2 pas itu Tiger Mega Pro Yamaha NMAX. Terus yang ini yang 2 pas ini kepunyaan Ninja 2,5 Karbu, terus Vixen yang all. Dia hampir mirip soketnya, sama soketnya, dicolok-colokin sama, ya kan? Cuman beda di jalur kabel-kabelnya. Untuk kali ini akan saya bahas satu persatu, mulai dari yang simpel dulu aja, yang satu pas, yang motor-motor standar. Nah, ini dia. Ini mempunyai 4 buah kabel ini yang mempunyai fungsi masing-masing. Untuk yang merah ini masuk ke aki plus, yang hitam ini masa, dan yang kuning ini lampu. Dan yang putih ini pengisian. Sistem dan cara kerja, terus pengurutannya di motor itu masuk keluar masuknya bagaimana. Nah, mari kita bahas satu persatu, mulai dari spool masuk ke kiprok, terus keluar ke aki. Nah, ini untuk spool jenis-jenis Grand, Supra, Grand, Astrea, Beat Karbu, Vario Karbu, ya hampir mirip-mirip lah. Dia keluar dari spoolnya ada 2. Dua ini untuk pengisian dan untuk lampu. Kita nggak bahas yang gulungan yang ini gulungan untuk spool CDI. Kita bahas putar pengisiannya dulu, jalur kiprok. Nah, jadi sebenarnya begini nih, sebelum masuk ke kabel body, karena ya ini anggap saja ini kabel body, tapi kita bikin pendek tuh biar nggak gelibet-gelibet. Kalau melalui kabel body dirangkakan ribet. Nah, pengesetan awalnya begini, ntar tinggal seumpama mau bikin baru apa gimana, tinggal kabel panjang pendeknya menyesuaikan. Nah, jadi untuk yang dari spool ada 2 buah kabel. Biasanya warnanya kuning dan putih. Nah, itu begini, kuning dan putih itu masuk semua ke kiprok. Jadi nih, kita sambungkan, kupas dulu. Ini kupas, kita kupas. Nah, bentar, tinggal melalui soket-soket ini buat jalurnya dulu. Kuning kita sambungin ke kuning kan. Untuk posisi soket-soketnya udah saya kasih tahu di video sebelumnya. Kuning ini kuning, ini kuning, ya kan. Seumpama kita sambung, usahakan jangan posisinya sejajar begini, ada dengdet begini, ya kan. Nah, kuning ini lampu, ini pengisian, putih pengisian. Begini.
Dan biasanya itu untuk yang kabel lampu ini ada satu lagi, dia modelnya T gitu, karena ini kiprok ini fungsinya untuk nahan arus dari spool langsung, nahan arus dari spool biar nggak langsung ke bohlam, ke saklar. Makanya kalau lampunya putus-putus mulu itu kebanyakan kiproknya udah nggak mau nahan. Nah contohnya yang masuk ke lampu ini, yang baca yang masuk ke saklar lampu begini nih. Masuk ke saklar lampu nih. Nah, ini masuk ke saklar lampu. Dari kuning ini ada jemperan lagi masuk ke saklar lampu deh. Nah untuk yang hitam ini masa itu bisa dapat langsung begini, bisa spoon, bisa juga langsung ke kabel bodi, masa bodi. Dan yang ini itu langsung ke aki yang bagian plus, yang merah ini aki bagian plus untuk pengisian. Nah, karena di sini yang hitam dan kuning ini fungsinya untuk nahan lampu, ya kan? Kalau yang putih merah untuk ngisi aki. Jadi kan andekan nggak pakai lampu pun, kalau istilahnya nggak pakai lampu, ini cukup yang disambungin yang putih dan merah aja ke aki gitu. Ya sampai di sini mudah-mudahan sudah jelas, mudah dimengerti. Ini untuk Supra, Grand Fit, Supra X, Supra Fit, Fit Karbu, Vario Karbu, terus Yamaha Mio Smile, Mio, pokoknya yang belum injek, ini yang belum injek. Terus sekarang kita bahas lagi yang untuk full wave atau 2 pas. Full wave atau 2 pas, itu Mega Pro, Tiger, NMAX ya. Bisa juga kayak Mio yang dirubah pakai full wave, udah dirubah gulungan spoolnya, dia pakai kiprok NMAX, pakai kiprok Tiger, Mega Pro. Terus Scorpio yang pengapian lampunya udah dirubah full wave, biasanya rata-rata sih pakai kiprok NMAX, Mega Pro, Tiger. Dan jalurnya simple juga sebenarnya. Mari kita bahas. Ini soketnya ada 5. Nah ini satu persatu masuk ke kiprok, masuk ke spool, masa, aki, kunci kontak. Nah, untuk jalurnya kita bahas begini ini. Untuk yang kuning itu masuk ke spool. Nah, kebetulan juga nih saya punya spool Tiger. Ini spoolnya udah full wave, udah dari pabrikannya udah full wave, udah support CD ini ya, kiprok ini, dan jalurnya gini. Nah ini spool, ini kiprok. Nah cara penyambungannya begini, ini kabel ya kita bikin pendek aja biar nggak belibet, nggak dengdet. Kalau belibet begini kan susah dipahamin. Ini jalur singkatnya aja, tinggal panjang pendeknya kabel menyesuaikan. Oh di sininya kasih soket satu persatu. Ini untuk ini nggak usah pakai soket dulu, kita cari jalurnya. Nah untuk dari spool itu 2 kabel warna kuning itu masuk ke kiprok semua. Gini, untuk masuk ke kiprok semua. Masuk ke kiprok. Masuk ke kiprok saat begini, ya kan? Masuk
kiprok begini, masuk ke kiprok dari spool masuk ke kiprok, ini dari spool masuk ke kiprok juga. Ya, usahakan kalau nyambung tanpa sekun, tanpa soket, jangan sejajar begini ya. Nah, untuk warna merah ini masuk ke aki plus, jangan lupa aki plus. Dan yang hijau ini masa atau ground, masa body, ini nempel ke body langsung, kasih sekun juga bisa, terus mau dipajangin kabelnya ikut kabel body juga bisa. Nah, ini karena dia sistemnya full wave, jadi kan lampunya nggak tergantung dari spool, tergantung dari aki. Makanya di sini nggak ada jalur ke lampunya ikut aki. Nah, merah aki plus, merah nih aki plus, hijau masa, dan ini tengah ini backupan. Untuk backupan ini masuk ke kunci kontak kan ada kunci kontak 2 biji, ini masuk 1 begitu. Dan untuk kiproknya ini persamaannya Mega Pro, Tiger, Yamaha NMAX, dan rata-rata untuk yang ngerubah spoolnya dirubah full wave, terus menggunakan CDI, menggunakan kiprok full wave, dia menggunakan kiprok Mega Pro, Tiger, NMAX. Banyak tuh Scorpio, terus Mio, itu kan dari spoolnya sini aslinya kan dia belum full wave, gulungannya udah dirubah, jalurnya dijadiin full wave, makanya kiproknya pakai kiprok model begini. Jangan sampai salah beli punya kiprok punya Ninja 2,5 atau Vixen, karena beda, walaupun sama colokannya, cuman beda jalurnya, arahnya kemana beda, walaupun fungsinya buat ngisi aki, cuman kalau dikasih begini akinya nggak ngisi karena jalurnya berbeda. Ya, mudah-mudahan jelas ya kan, mudah dimengerti, bermanfaat untuk yang hobi oprek ya kan. Dan yang maaf nih buat yang pemula baru belajar mengurut seputar duniawi perkabelan, semoga bermanfaat. Untuk yang ketiga itu kiprok 3 pas. Kebetulan nggak ada contoh spoolnya, masih nempel di motor punya orang. Nah, kita bahas kiprok dan jalurnya. Untuk spoolnya Ninja 2,5 itu dia lebih gede. Untuk spoolnya Ninja 2,5 itu dia lebih gede. Ini kita coba dulu ya untuk simulasi 3 pas. Kita coba dulu ya kan. Anggap aja ini spool Ninja 2,5 karbu atau Vixen all ya, anggap aja ini. Dia Ninja 2,5 karbu Vixen all, dia mempunyai jalur 3 pas. Dia dari spoolnya ini keluar 3. Makanya ada yang nyebut tiga pas gitu, karena dia jalurnya dari spool itu keluarnya 3 kabel spool itu masuk ke kiprok semua. Mari kita bahas untuk jalur
3 pasnya buat Ninja 2,5 ya. Sekali lagi saya jelaskan ya, saya beritahu ya, ini kiprok Tiger, dan anggap aja ini kiprok anggap aja ini spool Ninja 2,5 karbu atau spool Fiction All yang 3 pas. Tadi kan saya tambahin 1 kabel ini biar lebih mudah dimengerti. Itu begini, jalurnya sebenarnya sama deh, mirip-mirip ya, karena fungsinya 3 kiprok ini sama fungsinya sebenarnya, sama-sama buat ngecas aki, nyetrum aki. Kalau yang ini malah 2 fungsi, ngecas aki sama nahan lampu, arus lampu supaya nggak putus, nggak gampang putus. Karena kan digeber, di gas gede dia putarnya semakin kenceng, ngeluarin strumnya semakin gede. Nah, ini untuk kiprok Ninja 2,5 karbunya. Begini, ini soketnya, dia bagian bawahnya 3, bagian atasnya 2. Ini. Tiga-tiganya itu bagian bawah itu, tiga-tiganya dari soket itu masuk ke spool semua. Dari spool sini masuk ke spool sini, dari spool sini masuk ke sini semua. Itu pun dibolak-balik nggak apa-apa, balik nggak masalah. Gitu. Nah, jadi gambarannya begini nih, ini gambarannya. Gini nih, anggap aja ini soketnya nih, jangan sampai keliru, soket dan toh. Nah, ini anggap aja soket. Jadi ini dari spool bawah 3 kabel untuk 3 pas itu 3 kabel. 3 kabel ini masuk ke kiprok semua, dan yang sini ini masa bodi, dapat bodi langsung, apa kabel bodi ya kan, pokoknya pasti dapat masa bodi, karena di kabel bodi kan udah di lakban isolasi begitu. Dan ini aki plus, sebenarnya cuma begitu, gampang dan simpel sebenarnya. Kalau pendek begini, panjang juga simpel sih, tinggal nambahin kabel. Cuman kan kalau kita lihat kabel bodi diseset itu udah pusing dulu karena banyak warna kabel. Sebenarnya sih gampang, mudah dipahamin dan dimengerti untuk jalur-jalurnya. Jadi kesimpulannya begini, 3 kabel masuk dari kiprok, dari spool ada 3 masuk semua ke kiprok. Ini masa bodi, ini strom, aki plus pasti masuk aki plus. Ini untuk 3 pas yang pernah saya tangani itu baru Ninja 2,5 karbu dan Fiction All. Dan persamaannya itu Ninja 2,5 karbu itu pakai Fiction All sama persis, tinggal colok PNP udah tanpa ngubah apa-apa. Saya pernah mengganti kiprok Ninja 2,5 karena dia overcharge, akinya kembung, kiproknya panas ya kan, kiproknya panasnya berlebihan lah, kiproknya panas berlebihan, akinya sampai kembung.
itu saya ganti pakai Friction All. Itu udah berapa tahun, udah motor buat pakai harian tuh alhamdulillah awet, normal, sehat selalu. Karena kalau beli punya Ninja 2,5 karbu, wow, harganya lumayan mahal. Kalau pakai Friction All, usahakan yang ori, itu lebih murah, jatuhnya sekitaran separuh harga lah gitu. Dan setelah sampai di sini, semoga mudah dimengerti, dipahamin, bermanfaat ya kan, ya buat yang hobi oprek-oprek ya kan, atau sekedar pengen tahu jalur kerusakan, jalurnya gimana, pengen tahu ya kan, untuk ngobatin rasa penasaran dan nambah wawasan ilmu. Kita sama-sama belajar di sini begini ya kan. Semoga mudah dimengerti, dipahami ya kan, untuk jalur-jalurnya ya, bermanfaat untuk kita semua gitu. Dan di sini saya juga mempunyai ya, tips receh-receh ya kan, tips receh-receh apa buat kalau kita nyambung kabel jumper kabel tuh kan, jumper kabel tiga. Biasa kan ada juga kabel panjang begini, kabel ini udah nyambung kemana, seumpamanya ini nyambung ke sen, udah ini kabel bodi normal, ini nyambung ke sen apa ke lampu, kita pengen bikin lampu tambahan gitu kan rata-rata kan kebanyakan kalau jumper nyambungnya cuman begini kan, kebanyakan kan cuman begini kan, terus diisolasi begitu kan. Ya kalau menurut saya pribadi sih kurang sip, karena ini rawan kendor ya kan, udah kendor jadi lampunya kedip-kedip begitu, nggak stabil, nggak normal. Ya kalau tips saya begini ya, ini jalurnya udah ada jalurnya ya kan, udah kita gudet ini ya kan. Nah, tipsnya begini, nyambungnya nih, bikin pertigaannya ini begini nih, putar ini begini, putar kabelnya ini, putar kalau bisa sih cari sekun apa kayak pokoknya yang masih normal begini, dipotong ya kan. Nah kita jepitin begini. Nah ini udah standar pabrikan ini Pak, karena kabel bodi ori juga yang bagian pertigaannya begini. Kebanyakan kabel bodi yang ada yang pertigaan begini kebanyakan di masa, kabel bagian masa begini ya kan. Ya kita isolasi. Tinggal kita isolasi, kuat, aman ya kan. Kuat, aman, udah banyak anti kendor klot nih Pak. Nih begini ya, sekedar tips receh lah, mungkin banyak yang sudah tahu cuman nggak di share begitu ya. Dan begini juga Pak, saudara-saudaraku, tips saya pribadi sih kalau isinya nyambung kabel begini
kabel begini mau dipasangin sekun aki, mau pasangin sekun aki begini. Mau pasangin sekun aki atau mau pasangin pokoknya intinya kabel telanjang begini mau dipasangin sekun. Nah begini Pak, tips saya begini Pak, nih begini, set, putar. Ini masangnya wah nyepet nih. Nah ulangin. Begini nih, dari sini, dari bawah, jepitnya dari bawah, jangan dari atas, karena ada yang dari atas begini. Kalau dari atas dijepit, ditarik, lepas. Kalau begini, waduh, udah kuat Pak. Ini dari bawah nih, berarti ini dari bawah ini, saat ini dari bawah, ya kan? Ini kita jepit satu dulu, satu, ya kan? Terus kita naikin begini, kita naikin, kita jepit, gini, ini sih kuat, nggak bakal lepas. Tinggal mau dikasih solasi biasa apa solasi bakar, ya kan? Untuk pengalaman saya dan ini pengalaman saya cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, berguna, mudah dimengerti, ya kan? Lain kali kita bahas lagi tentang pengapian, seputar pengapian. Pokoknya kita bahas dulu seputar pengapian. Nah, semoga bermanfaat, mudah dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.